saudara-saudara, Juan Banta Karina. Di video ini, kita akan membahas tentang apakah bayi atau janin jika mati, maka ia akan masuk ke dalam surga atau neraka. Untuk penjelasannya, Anda dapat mengikuti video ini sampai dengan selesai. Anda juga dapat bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Kematian bayi atau janin merupakan salah satu hal yang sangat menyedihkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, banyak keluarga ataupun orang-orang yang penasaran apakah kematian bayi itu masuk ke dalam surga atau ke neraka. Sebenarnya, pertanyaan ini merupakan salah satu isu yang sukar untuk dijawab secara tuntas. Tidak ada data dalam Alkitab yang secara eksplisit dan terang-terangan untuk memberi jawaban yang sangat meyakinkan. Kesedihan kita semakin menjadi-jadi dan menduga mereka pasti akan mendapat hukuman kekal. Hal ini dimungkinkan karena dalam teks-teks di Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang memiliki natur dosa, seperti dalam Mazmur 51 ayat 7. Natur dosa merupakan satu dosa di mana itu langsung diwariskan daripada Adam dan Hawa, sehingga semua manusia pasti masuk dalam hukuman dosa. Hal ini dipertegas juga dalam Efesus 2 ayat 3 bagian B, yang mengatakan bahwa semua orang pada dasarnya merupakan anak-anak kemurkaan. Dan lagi, bahkan orang-orang fasik yang sudah melenceng atau berdosa sejak dari rahim ibu mereka, seperti dalam Mazmur 58 ayat 3. Jika demikian, bahwa Alkitab sudah secara terang-terangan mengatakan bahwa semua orang sudah ada di dalam kendali dosa, lalu adalah hal yang sangat masuk akal jika orang yang sudah di dalam dosa pasti dihukum oleh Allah. Benar demikian? Kita perlu berhati-hati dengan penarikan kesimpulan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada data lain di dalam Alkitab yang perlu kita pertimbangkan pula. Salah satu tidak boleh dilupakan adalah intervensi Allah dalam kehidupan bayi-bayi selama mereka di dalam kandungan. Seperti halnya dalam Yeremia dan Paulus yang sejak dalam kandungan mereka sudah ditetapkan oleh Allah dalam Yeremia 1 ayat 5 dan Galatia 1 ayat 15. Dan lagi, seperti yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 11, di mana Daud mengungkapkan keyakinan kepada Allah dengan berkata, "Kepadamu aku serahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku." Ayat firman ini menunjukkan bahwa Allah mampu menyelamatkan manusia sejak mereka masih berada dalam kandungan. Apa yang dilakukan ini bahkan tidak terhalangi oleh keberdosaan manusia. Lalu pertanyaannya adalah, apakah semua bayi berdosa? Jawabannya ialah benar. Alkitab sangat konsisten mengajarkan doktrin seperti yang telah saya sebutkan tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah keberdosaan ini menghalangi mereka untuk diselamatkan oleh Allah? Jawabannya, tentu saja tidak. Allah bisa memberikan anugerah yang khusus kepada mereka. Bukankah kita juga diselamatkan berdasarkan anugerah Allah? Bukankah alasan kita masuk ke surga bukan karena ketidakberdosaan kita, melainkan hanya pemberian Allah secara cuma-cuma bagi manusia itu? Lalu apa bedanya dengan bayi-bayi yang belum mengetahui apa-apa tentang dosa tersebut? Maka intervensi Allah lah yang menentukan. Dan lagi, alasan lain yang berhubungan dengan keadilan Allah yang membuat kita semakin berbahagia adalah di mana Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang berdosa
akan dihukum berdasarkan motivasi dan perilaku mereka yang berdosa, seperti dalam Roma 2 ayat 6, ayat 16 dan 27, dan juga 2 Korintus 5 ayat 10. Hal ini tidak berarti bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh perbuatan baik. Keselamatan adalah murni pemberian Allah di dalam Kristus Yesus. Perbuatan baik orang Kristen merupakan tujuan, bukan syarat daripada keselamatan tersebut, seperti dalam Efesus 2 ayat 10. Perbuatan baik hanya berdampak pada pujian atau pahala dari Allah sendiri, seperti dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Namun berbeda dengan kebinasaan. Kebinasaan merupakan upah daripada dosa, seperti dalam Roma 6 ayat 23, 1 Korintus 1 ayat 18. Orang-orang yang dihukum kekal akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, seperti dalam Wahyu 20 ayat 12. Sehubungan dengan hal ini, kita juga perlu mengingat bahwa murka Allah turun atas mereka yang menindas kebenaran dan kelaliman, seperti dalam Roma 1 ayat 18. Mereka seharusnya memuliakan Allah berdasarkan pernyataan ilahi. Dalam kenyataannya, mereka justru menindas kebenaran itu. Pada waktu mereka dihakimi oleh Allah, mereka tidak dapat berdalih lagi, seperti dalam Roma 1 ayat 20. Yang menjadi pertimbangan kita ialah kesalahan ini tidak berlaku untuk bayi-bayi. Mereka belum dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Mereka belum bisa mengetahui kebenaran. Mereka belum dapat dikatakan menindas kebenaran. Allah yang penuh kasih di dalam kedaulatannya, hikmatnya, dan kemurahannya yang melampaui segala pengetahuan, berkenan menyelamatkan semua bayi. Namun perlu saya sampaikan bahwa memang di dalam Alkitab tidak dicarakan secara terang-terangan apakah bayi tersebut akan masuk ke dalam surga atau neraka. Sebab urusan surga atau neraka itu adalah hak prerogatif daripada Allah sendiri. Dengan kata lain, kita tidak bisa menentukan mereka akan ke surga atau neraka. Tetapi yang perlu menjadi pertimbangan kita ialah terjadilah kepadamu seperti yang engkau imani. Amin. Marilah kita puji Tuhan. Terima kasih bagi kita semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Salam Njuah Njuah Mobanta Karina.